Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Rida Edila Kencana. Saya dari Pendidikan Bahasa Jepang kelas C. Di sini saya akan mempresentasikan tentang isi artikel jurnal yang saya garap tentang tradisi Bapukung pada masyarakat suku Banjar di Desa Penjuru, Riau. Di sini kita akan ada 3 pembahasan. Yang pertama, di sesi A, kita akan membahas tentang pengertian tradisi Bapukung. Di sini saya akan mengupas tuntas tentang apa itu tradisi Bapukung, dari mana asal-usulnya, dan lain-lain. Yang kedua, di sesi B, kita akan membahas tentang tahapan melakukan teknik Bapukung. Lalu di sesi ketiga, kita akan membahas tentang manfaat dari tradisi Bapukung, dan yang terakhir adalah penutupan. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita langsung saja ke pokok bahasan yang pertama, tentang pengertian tradisi Bapukung. Indonesia adalah salah satu negara yang mempunyai keberagaman, entah itu dari suku, ras, bahasa, agama, budaya, dan lain-lain. Keberagaman itu membuat Indonesia menjadi satu dan membuat Indonesia menjadi negara yang unik. Nah, Indonesia memiliki banyak tradisi unik. Salah satunya ini adalah tradisi Bapukung. Mungkin teman-teman semua sudah pada bertanya-tanya, apa itu tradisi Bapukung? Nah, jadi tradisi Bapukung adalah tradisi tua atau tradisi bahari di Kalimantan Selatan yang mengatur posisi bayi, terkhusus posisi tidur bayi dalam keadaan duduk dalam ayunan, bahu ditegakkan, lalu diikat pada bagian leher dan kaki diluruskan. Masyarakat sekitar meyakini dengan tidur dalam posisi dipukul akan menguatkan punggung dan pinggang si bayi. Tentunya ini dilakukan oleh mereka yang telah ahli dalam memukul anak mereka. Nah, teknik Bapukung ini ternyata sudah ada sejak zaman dulu. Para orang tua menidurkan anak dengan cara yang tak lazim, yang menurut kita semua orang awam itu berbahaya. Nah, tapi masyarakat sekitar ini meyakini bahwa teknik Bapukung ini memiliki banyak manfaat. Nah, tak asal dalam melakukan teknik ini, perlu adanya ahli dalam memukul anak mereka yang sudah terbiasa dan sudah tahu cara-caranya. Tradisi ini diturunkan secara turun-temurun dari nenek moyang, usianya bisa jadi juga setelah peradaban suku Banjar dan Dayak yang dikenal sebagai penghuni asli Pulau Kalimantan. Nah, saya tadi telah menjelaskan bahwa tradisi Bapukung ini memiliki teknik-teknik dan tidak asal untuk melakukannya. Perlu adanya ahli dalam memukul anak mereka. Karena kita semua tahu kan, kalau anak bayi itu masih lemah tubuhnya, belum sekuat orang dewasa. Dan Bapukung ini mengatur posisi tidur bayi dalam keadaan duduk. Jadi perlu adanya ahli yang sudah terbiasa dengan tradisi ini agar tidak salah-salah lagi. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang tahapan melakukan Bapukung. Yang pertama, langkah pertama, masukkan anak ke dalam ayunan yang telah disediakan, kemudian letakkan anak dalam posisi berbaring, seperti pada di gambar ini. Lalu yang kedua, setelah bayi atau anak sudah berbaring, kemudian posisikan ia dalam keadaan duduk tegap dengan cara menahan bagian belakang anak dengan menggunakan tangan dan paha seraya memegang erat kain sarung yang digunakan untuk Bapukung agar posisi anak tetap tegap dan tidak terjatuh. Nah, di sini posisi ibu, tangan dan kaki ibu harus benar-benar kuat agar anak tidak terjatuh. Lalu posisikan tangan sang anak menyentuh perut dan dada. Sedangkan posisi kaki ditekuk hampir menyentuh dada agar ia tetap rileks dan nyaman. Ini pasti ada tujuannya agar dia merasa nyaman, anak bayi akan merasa nyaman dalam tidurnya. Jadi tangan dan harus menyentuh perut dan dada, sedangkan kaki ditekukkan hampir menyentuh dada agar ia tetap rileks dan tidurnya nggak terganggu. Lalu yang terakhir yaitu mengikat bayi atau menggunakan kain
kain panjang tentunya dengan cara memilih kain tersebut mulai dari bagian leher hingga ke bagian pinggang sang anak dengan ikatan yang tidak terlalu kencang, tidak pula terlalu kendor. Hal ini bertujuan agar anak tidak jatuh saat dipukul. Jadi pengikatannya itu tidak terlalu kencang agar anak masih bisa bernafas, anak nyaman dan tidak terlalu kendor juga agar anaknya tidak terjatuh nantinya, karena ini akan diayun gitu sambil tidur. Nah, biasanya langkah selanjutnya itu diayun aja anaknya. Lalu biasanya ibu dari anak itu menyanyikan alunan-alunan seraya anaknya tidur. Biasanya itu adalah ada lagunya tersendiri atau dibacakan sholawat Nabi. Gitu. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita simak video berikut. Budaya menidurkan anak bayi cara diayun di Kalimantan Selatan masih lestari. Ayunan secara tradisional menggunakan kain panjang, kedua ujungnya disimpul dengan tali yang diikat ke palang kayu di rumah. Cara mengayun anak ada dua teknik. Selain posisi berbaring telentang, juga ada posisi duduk yang dalam bahasa Banjar disebut bapukung. Dalam hal tradisi mengayun anak, masyarakat Banjar juga mengantar anak tertidur dengan cara bersenandung dengan alunan merdu. Nah, bisa kita lihat sama-sama. Di sini sang ibu sedang menyanyikan atau bersenandung lagu-lagu atau sholawat-sholawat Nabi untuk mengantarkan anaknya tidur. Dan lagu-lagu ini pun tidak sembarang lagu, ada artinya tersendiri, yang mana kebanyakan dari artinya adalah untuk mendoakan sang anak, untuk kecerdasannya, keselamatannya di dunia dan akhirat, seperti itu. Menidurkan anak dengan cara mengayun seperti halnya ini cara bapukung ternyata cukup efektif untuk membuat anak terlelap tidurnya dan tidak mudah terbangun. Nah, itu tadi adalah sekilas video tentang tradisi bapukung. Gimana teman-teman? Pasti sudah tercerahkan ya tentang tradisi bapukung. Untuk selanjutnya, kita akan membahas tentang manfaat tradisi bapukung. Manfaat dari tradisi bapukung. Kebutuhan tidur pada bayi usia 1-18 bulan adalah sekitar 12-14 jam, sedangkan pada bayi yang tidur di pukung memiliki rata-rata jam tidur sekitar 15 jam. Dari hasil tersebut membuktikan bahwa posisi ini bayi lebih nyaman selama tertidur. Posisi tidur akan mempengaruhi pola tidur bayi. Dalam posisi yang nyaman dapat membuat bayi tidur dengan nyenyak. Lalu, masyarakat suku Banjar percaya bila menidurkan anak dengan cara ini akan memberikan banyak manfaat. Di antaranya yang pertama adalah mencerdaskan kinerja otak anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan menuju dewasa. Dengan bapukung, mengajarkan dan melatih serta merangsang otak anak berpikir dengan melihat sesuatu yang ada di sekelilingnya. Dengan begitu, masyarakat menganggap inilah yang menjadikan otak sang anak menjadi cerdas nantinya. Karena posisi di pukung adalah posisi yang duduk. Anak ditidurkan dengan cara didudukan, jadi dia melihat sekelilingnya. Berbeda dengan anak yang ditidurkan secara telentang, dia hanya akan melihat ke atas saja. Lalu yang kedua adalah meluruskan dan menguatkan tulang belakang bayi atau anak kecil mereka yang akan tumbuh dewasa di kemudian hari. Yang ketiga, leher anak akan menjadi lurus dan kuat sehingga tidak mudah lelah menopang kepala karena banyaknya aktivitas yang dilakukan setiap harinya. Nah, yang keempat, memberikan kenyamanan dan membuat anak cepat terlelap. Banyak survei membuktikan bahwa
Anak yang dipukung tidurnya akan lebih nyaman dan mudah terlelap dalam tidurnya, dan jam tidurnya juga akan lebih lama, sehingga anak tidak akan mudah terbangun karena banyaknya gangguan dari tidurnya. Dan para orang tua pun akan lebih mudah untuk bekerja karena sang anak tidur dengan lelap. Nah, segitu saja pemaparan materi dari artikel jurnal yang saya buat. Saya harap teman-teman semua tidak puas sehingga bisa menggali lagi lebih dalam tentang apa itu tradisi bapukung. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perbuatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada satu quotes